Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Setelah Igmun memutuskan untuk mundur dari pertarungan, Rosaria merasa lega karena tidak ada yang terjadi kepada Kim Tae-hyun. Namun dia juga seakan merasa bersalah, tidak datang untuk membantu, lantaran tidak mengetahui bahwa Igmun sendiri yang akan turun tangan. Tetapi Kim Tae-hyun menganggap dirinya lah yang dengan sengaja tidak langsung memanggil Ratu Tobrut. Lalu dia berbaring di pangkuan Ratu Tobrut sembari mengatakan, mungkin ini artinya deklarasi perang wilayah yang cukup solid. Sekilas Ratu Tobrut memasang senyuman, seolah dirinya sangat bangga dengan perjuangan Kim Tae-hyun. Kemudian ia mengatakan bahwa Kim Tae-hyun memanglah kontraktor yang berbeda. Sementara itu, keadaan berpindah ke luar Abyss, tempat di mana Asosiasi Korea tengah melakukan operasi penyerangan ke wilayah Guild Malignan untuk melakukan pemusnahan terhadap organisasi penjahat nomor 1 di Korea. Asosiasi tidak tanggung-tanggung mengerahkan semua player tingkat nasional demi memuluskan operasi yang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh ketua asosiasi, bahkan ketua sendiri yang secara langsung memimpin misi ini. Dalam keadaan di mana para player tengah disibukkan menghadapi anggota Malignan, beberapa anggotanya justru memanfaatkan kesempatan untuk meninggalkan markas mereka yang sudah terkepung. Di saat yang sama, ketua asosiasi yang telah mengetahui pelarian mereka mempercayakan hal ini kepada Yu Ayong serta sejumlah petugas untuk mengejarnya. Sedangkan mereka yang ada di markas musuh memilih fokus untuk menerobos dan mengepung seisi tempat itu dengan harapan mereka dapat melumpuhkan semuanya, terutama menangkap Min Ji-hong sang Guild Master Malignan. Namun setelah menerobos lebih dalam ke markas Malignan, mereka justru mendapati tidak ada siapapun di tempat itu. Lalu secara tidak diduga, seseorang tiba-tiba muncul dari balik bayangan, sembari mengatakan, bukan Malignan, tetapi merekalah yang sepertinya sedang terkepung di markasnya. Tentu ketua asosiasi sama sekali tidak terkejut melihat kemunculannya, karena dia tahu betul siapa orang itu. Yang mana dia adalah Shadow, sang wakil Guildmaster Malignan, sekaligus 3 warlord terakhir yang tersisa. Ketua sempat menyadari, jika yang mereka temukan cuma wakil Guildmaster, berarti yang dikejar oleh Yu Ayong adalah Guildmasternya. Dan di saat yang sama, pengejaran Yu Ayong akhirnya terhenti. Begitu semua kendaraan dari Guild Malignan sampai ke suatu tempat yang cukup jauh. Namun begitu turun dari mobil, dia tidak menyangka yang dirinya kejar ternyata bukanlah Guild Master Malignan. Yang mana orang itu ternyata adalah Lee Jong-soo, seseorang yang merupakan direktur dari grup Taesan. Sesuai dugaan Yu Ayong, grup Taesan telah bekerja sama dengan Malignan. Tetapi Lee Jong-soo rupanya tidak menyangkal dugaan tersebut. Dan hal ini menguatkan kecurigaannya terhadap grup Taesan tentang penyakit yang disebarkan oleh Malignan. Ia mengatakan, jangan pernah berpikir, hanya dengan beberapa penjahat saja bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Pasti ada seseorang dengan teknologi asli yang mendukung mereka. Karena obatnya dibuat dalam waktu yang sangat cepat, dan fakta bahwa farmasi Taesan memiliki keuntungan paling besar, membuat itu semua semakin mencurigakan. Ia ingin menggali lebih dalam, tapi kekurangan bukti konkret. Tapi karena sekarang ia telah mendapati Taesan keluar dari markas Malignan, ia tidak membutuhkan bukti itu lagi. Bagi Lee Jong-soo yang merupakan seorang pembisnis, Malignan hanyalah sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan perusahaan. Apalagi Asosiasi Korea menimbun semuanya dengan 4 guild besar. Tentu, ia tidak setuju dengan hal ini. Ia menganggap penjelasan itu hanyalah sekedar ocehan saja, dan lebih baik Lee Jong-soo menjelaskan sisanya di asosiasi. Akan tetapi Lee Jong-soo mengatakan, terlalu cepat untuk bertingkah seolah sudah menangkap dirinya, karena ia tidak berniat ikut dengan Yu Ayong begitu saja tanpa perlawanan. Menurut Yu Ayong, sikap Lee Jong-soo hanyalah suatu kesombongan untuk seseorang yang bukan player rank S. Tapi Lee Jong-soo menyangkal anggapan tersebut dengan menunjukkan kemampuan yang membuat tubuhnya bertransformasi. Dengan kekuatan dari monsterifikasi, ia akan membuktikan bahwa dirinya telah melewati dinding yang disebut sebagai rank S. Tidak hanya Lee Jong-soo yang menunjukkan transformasi tubuhnya,
Bahkan fisik semua bawahannya juga berubah menjadi lebih besar. Tentu hal ini membuat ia teringat tentang eksperimen monster yang dikatakan oleh Kim Tae-hyun. Yang bocor dari penelitian Cina bukan virusnya saja, tetapi informasi tentang eksperimen monster juga telah terekspos. Dengan percaya dirinya, Lee Jong-soo mengatakan, sekarang kekuatannya hampir mencapai player tingkat nasional. Jadi apa yang akan Yu Ayong lakukan? Sedangkan kau hanyalah player rank S, ucap Lee Jong-soo sembari melayangkan sebuah pukulan yang dalam sekejap sudah berada tepat di depannya. Sementara di saat yang sama, mereka yang ada di markas Maliknan kini telah memulai pertarungan dalam upaya menangkap Shadow. Namun ada suatu kendala yang membuat mereka kesulitan untuk menghadapinya. Tidak peduli berapa kali pun mereka mencoba menyerangnya, hasilnya tetaplah sama. Mereka tidak dapat merasakan serangannya mengenai Shadow, seolah hanya menyerang bayangan. Mengetahui fakta bahwa serangan fisik secara langsung tidaklah berguna, mereka mencoba memanfaatkan keadaan untuk melancarkan serangan area yang terlihat mengenai telak pada lawan. Meski begitu, mereka tidak bisa memastikan apakah serangannya berhasil karena pandangan mereka terhalangi oleh kabut tebal dari serangan barusan. Namun dari balik kabut itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka dengan sangat cepat sesaat sebelum kabutnya memudar, dan mereka yang terlambat menghindar secara terpaksa harus tertangkap oleh bayangan itu. Tidak bisa cuma diam saja melihat keadaan ini. Ketua memutuskan ikut serta dalam pertarungan dengan mendaratkan suatu pukulan yang membuat Shadow terpaksa kembali menjadi bayangan dan melepaskan mereka demi menghindari pukulannya. Dengan kemampuan yang bisa merubah fisiknya menjadi bayangan, dia bisa bergerak dan menghindar kemana saja yang dia inginkan. Bahkan dengan percaya dirinya, Shadow mengatakan, tidak ada yang mampu menangkapnya karena dirinya tidak pernah bisa ditangkap. Mendengar perkataan itu, tentu membuat mereka semakin kesal, tetapi ketua meminta mereka supaya tidak terpengaruh oleh perkataan Shadow. Di sisi lain, ketua juga terlihat sangat kesal melihat Shadow terus menyombongkan kemampuannya, padahal hampir terkena oleh serangannya barusan. Lantaran penasaran, ketua berniat mencoba sesuatu dengan meminta bantuan dari yang lain. Memahami niat ketua, beberapa dari mereka langsung mengambil bagian dengan melakukan serangan secara bersama-sama, walaupun serangannya dapat dihindari. Di bawah kekuatan Shadow, seberapa keras pun mereka mencoba, hasilnya tetap sama. Bahkan mereka hanya akan tertangkap dengan mudah oleh bayangannya. Tidak hanya itu, dia juga menyadari pergerakan ketua asosiasi yang mencoba menyerang dari titik butanya dan langsung mempersiapkan sebuah serangan untuk mencegah ketua melakukan hal yang sama. Di sisi lain, ketua telah mengetahui pola bayangannya. Ketika Shadow menangkis serangan, otomatis akan melepaskan dua orang yang ditahan. Itu artinya, Shadow tidak bisa menyerang dan bertahan di waktu yang sama dengan bayangannya. Dan kuncinya hanya satu. Pada saat mereka memancingnya untuk menyerang dengan menunjukkan sebuah celah, Lim Ayong akan memanfaatkan celah tersebut dengan memberikan serangan melalui kemampuan esnya untuk menahan dan membekukan Shadow. Dan rencana itu pun ternyata berhasil membuat Shadow tidak bisa menggunakan kemampuannya ketika dirinya berada dalam kondisi terbelenggu oleh es. Tanpa membuang kesempatan tersebut, ketua asosiasi langsung memberikan serangan kuat dengan pukulannya, sehingga membuat dinding es yang begitu tebal mampu dihancurkan hanya dengan sekali hantam. Sontak hal ini membuat mereka penasaran, apakah kali ini mereka berhasil memberikan serangan telak, ataukah sama seperti sebelumnya. Dan benar saja, serangannya kali ini ternyata berhasil mengenai Shadow, walaupun tidak memberikan luka yang fatal. Dia tidak menyangka skillnya mampu dianalisa dalam waktu singkat. Menurutnya, ketua memang pantas sebagai guru Min Ji-hong. Mendengar perkataan itu, ketua lantas menanyakan keberadaan Min Ji-hong. Tetapi Shadow menolak untuk memberitahunya. Dia juga telah memprediksi bahwa dirinya tidak akan bisa melawan mereka semua, dan tugasnya hanya mengulur waktu untuk menyelundupkan data, agar mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari tempat itu. Mengetahui bahwa Shadow akan melarikan diri, ketua segera menyuruh Lim Ayong untuk menahannya kembali. Akan tetapi, Shadow lebih dulu menggunakan kemampuannya dan berhasil kabur beberapa detik sebelum Lim Ayong menggunakan esnya. Melihat Shadow berhasil kabur, Kang Hyuk segera mengajak mereka untuk mengejarnya. Tetapi ketua mencegah mereka tanpa memberikan suatu alasan. Lim Ayong lantas menebak bahwa ketua sedang mencemaskan kakaknya.
Tetapi dia meminta untuk tidak mencemaskannya, karena dia yakin Yu Ayong bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dan ketua tentu mengetahui hal itu. Dan seperti yang dikatakan, Yu Ayong ternyata mampu mengalahkan Lee Jong-su serta semua bawahannya. Yang mana hal ini membuat Lee Jong-su tidak paham bagaimana bisa dirinya dikalahkan oleh player rank S biasa. Dia lantas menyangkal dengan mengatakan, siapa yang bilang dirinya cuma player rank S? Ketika yang lain sibuk menjadi player tingkat nasional, dirinya bukan hanya duduk diam saja. Ternyata beberapa waktu sebelumnya, Kim Tae-hyun datang ke tempatnya untuk melakukan latihan, lantaran Yu Ayong tidak ikut serta dalam tim Raid. Walaupun dia sempat menolak manja ajakan Kim Tae-hyun, tetapi Kim Tae-hyun mengatakan bahwa dirinya ingin meningkatkan setiap anggota tim Raid menjadi player nasional, termasuk adik Yu Ayong. Dan apakah Yu Ayong ingin tertinggal oleh adiknya sendiri? Tentu dia tidak ingin tertinggal dari adiknya, meskipun ia menganggap hal itu cuma usaha murahan. Kim Tae-hyun juga mengatakan, bahkan Guildmaster Magician dan Unifit sudah menjadi player nasional, akan memalukan jika hanya Guildmaster Nightwalker saja yang tidak mencapai tingkat tersebut. Sejak saat itu, ia menjalani latihan 1 lawan 1 dengan Kim Tae-hyun, sebuah latihan yang bagaikan neraka di setiap minggunya. Berkat latihan itu, dirinya berhasil mencapai tingkat nasional dan sengaja merahasiakannya dari publik untuk berjaga-jaga. Dan ternyata malah membantu seperti saat ini. Tanpa banyak bertele-tele, ia kemudian menyuruh Lee Jong-su untuk menunjukkan bukti terkait kerjasamanya dengan Maliknan. Lee Jong-su yang takut akan dihabisi di tempat, sontak meminta bantuan kepada seseorang yang sejak tadi bersembunyi di sana. Ternyata, orang yang sejak tadi bersembunyi dan hanya menonton saja, tidak lain adalah Min Ji-hong. Tentu hal ini membuat dia sempat terkejut. Tidak hanya bisa bertemu kembali dengan Min Ji-hong, ia juga tidak menyadari keberadaannya, yang sejak awal sudah berada di sana. Sementara itu, keadaan berpindah ke markas asosiasi. Terlihat Kim Tae-hyun ternyata sudah kembali dari Abyss, dengan menggunakan sebuah portal yang menuju langsung ke sana. Ia merasa sudah cukup lama waktu berlalu, dan ia berharap tidak ada hal serius yang terjadi pada Korea. Kembali ke waktu sebelumnya, sesaat setelah pertarungan antara Kim Tae-hyun dan Igmun di teritori Rosaria. Setelah pertarungan itu, Kim Tae-hyun kehabisan mana dan stamina, sehingga Rosaria harus membantu memulihkan mananya, karena Kim Tae-hyun pingsan selama 2 hari. Seakan terkejut dan tidak menyangka, ia lantas menanyakan apa yang terjadi selama dirinya pingsan. Lalu, Ratu Tobrut mengatakan, deklarasi perang yang dinyatakan Kim Tae-hyun sepertinya berhasil mempengaruhi semua duk. Perang wilayah kini telah resmi dimulai. Semua duk yang menetap di domain mereka selama berabad-abad akhirnya bergerak. Bahkan ada beberapa yang sudah mengumpulkan pasukan mereka. Dan Igmun menjadi target pertama dalam perang ini. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, karena Igmun sudah kehilangan sebagian kekuatannya setelah bertarung dengan Kim Tae-hyun. Hukum alam juga berlaku di dunia Abyss. Sebaliknya di wilayah Rosaria, semut sekalipun tidak muncul. Karena sekarang semua orang mengetahui Kim Tae-hyun adalah kunci king. Kemungkinan semua duk ingin melakukan pendekatan dengan hati-hati. Namun sewaktu pingsan, ia mengintip ke dalam ingatan Kim Tae-hyun dan menemukan sosok doppelganger ikut campur di tengah-tengah pertarungan. Sepertinya, doppelganger adalah penjaga yang ditinggalkan oleh King untuk menjaga Kim Tae-hyun. Tapi sosok itu juga kemungkinan berbahaya. Bergantung padanya bukanlah ide yang bagus. Dan Kim Tae-hyun juga menyadari hal itu. Tapi untuk melakukannya, ia harus bertambah kuat agar tidak kalah ketika melawan Duk. Lalu Rosaria menyarankan agar Kim Tae-hyun berlatih dengan dirinya di bagian terdalam wilayah suku Buskuin, sehingga dirinya bisa membantu Kim Tae-hyun menjadi lebih kuat. Sebuah saran yang bagus untuk Kim Tae-hyun. Tetapi sebelum itu dirinya ingin kembali ke dunia manusia dulu untuk melihat situasi Korea. Rosaria lantas menanyakan, apakah ada yang tertinggal di sana? Dan Kim Tae-hyun membalas, ada banyak sekali yang tertinggal, karena itu adalah kampung halamannya. Ia dengan tergesa-gesa pergi ke Abyss, tetapi ia juga memiliki janji untuk membantu asosiasi berurusan dengan isu Maliknan. Tetapi begitu tiba di markas asosiasi, ia tidak menemukan satu orang pun berada di sana, walaupun waktu di bumi dan Abyss berbeda. Biarpun di bumi sudah tengah malam, asosiasi player seharusnya buka 24 jam. Namun situasi yang sangat sunyi membuat dirinya seakan merasa cemas. Sementara itu, keadaan kembali berpindah ke tempat di mana Yu Ayong bertemu dengan Min Ji-hong. Dan di sana juga terlihat sudah dikerumuni
oleh beberapa reporter yang ingin meliput tempat itu. Ketua asosiasi dan para player saat ini sudah tiba di sana. Namun mereka hanya menemukan sejumlah mayat dari petugas asosiasi, sedangkan keberadaan Yu Ayong tidak dapat ditemukan. Dan beberapa menit kemudian, Kim Tae-hyun ternyata menyusul ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Dengan berat hati, ketua langsung menginfokan terkait menghilangnya Yu Ayong. Hal ini terjadi ketika mereka menyerang markas Maliknan. Yu Ayong mengejar mereka yang kabur dari sana. Setelah menyelesaikan markas Maliknan, mereka langsung menyusul Yu Ayong. Tetapi ketika sampai, semua petugas yang bersama Yu Ayong telah tewas dan jejaknya berakhir di sana. Ketua merasa sangat menyesal. Di tempat di mana mereka tidak tahu bahaya seperti apa yang akan datang, ia malah membiarkan Yu Ayong pergi sendirian. Keputusan ini membuat ketua merasa seakan tidak cocok menjadi ketua asosiasi. Mendengar itu, mereka pun sontak menyangkal perkataannya karena mereka percaya kepadanya. Tetapi Kim Tae-hyun mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Dan ini juga adalah salah dirinya. Ia malah mengabaikan hal ini karena memprioritaskan tugas yang lebih besar. Di sisi lain, ia berpikir, jika mereka tidak bisa menyelesaikan berbagai hal di Abyss, maka bumi juga akan berada dalam bahaya. Tapi jika ada orang yang tewas atau terluka karena dirinya tidak ada di sana, apa artinya tentang sesuatu yang ia lindungi dengan sekuat tenaga? Ia sangat tidak ingin melewati hal yang seperti sebelumnya. Lalu ketua mengatakan bahwa mereka termasuk dirinya tidak bisa terus-menerus menggantungkan semua hal kepada Kim Tae-hyun. Tetapi Kim Tae-hyun tidak keberatan dengan hal ini. Baginya, melindungi semua orang dan meraih kebahagiaan merupakan suatu tujuan yang ingin ia capai dengan kekuatannya sendiri. Fakta bahwa musuh mengambil Yu Ayong berarti mereka berpikir bisa memanfaatkannya. Itu artinya kemungkinan besar Yu Ayong masih hidup. Dan untuk melacaknya, Go Tae-wook telah mengerahkan semua yang dimiliki oleh asosiasi, serta mengerahkan polisi. Di sisi lain, ketua sempat berpikir, jika Kim Tae-hyun membawa terlalu banyak beban, dan dirinya tidak ingin membiarkan Kim Tae-hyun membawa beban itu sendirian. Di saat dia berkata dalam pikirannya, ia tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Lantaran penasaran dengan panggilan itu, ia lantas mengangkatnya untuk mengetahui siapa yang menghubunginya. Dan alangkah terkejutnya, begitu dia mendengar suara seseorang yang berbicara dari balik panggilan itu. Ekspresi terkejut itu pun sontak mengundang rasa penasaran terhadap mereka yang melihatnya. Pantas saja ketua begitu terkejut mendengar suara dari teleponnya. Ternyata orang yang menghubungi ketua tidak lain adalah Min Ji-hong. Tidak ingin mendengar semua ocehan dari Min Ji-hong, ketua yang sangat marah langsung menanyakan apa yang Min Ji-hong perbuat kepada Yu Ayong. Lalu dengan santainya Min Ji-hong mengatakan bahwa dirinya tidak menghabisi Yu Ayong walaupun kondisinya begitu memprihatinkan. Sejujurnya ia tidak ingin membawa beban yang menyusahkan. Tapi ketika ingin menghabisinya, ia teringat bahwa Yu Ayong memiliki hubungan dengan Kim Tae-hyun dan ia juga memiliki urusan. Jika menginginkan Yu Ayong, maka Kim Tae-hyun harus secepatnya datang ke bagian terdalam Abyss, tempat di mana labirin Tartarus berada. Kim Tae-hyun yang juga mendengarnya lantas mengatakan bahwa dirinya akan datang ke sana sesuai keinginan Min Ji-hong. Tapi pastikan kondisi Yu Ayong tetap baik. Ia juga menegaskan, jika Min Ji-hong tidak menepati janji, maka dirinya akan membuat Min Ji-hong menyesal bahkan di kematian. Mendengar ancaman itu, tentu membuat Min Ji-hong sangat tidak sabar, ingin secepatnya berhadapan dengan Kim Tae-hyun. Dan tanpa Kim Tae-hyun ketahui, Min Ji-hong ternyata sudah bekerja sama dan membangun sebuah strategi dengan seseorang untuk menangkapnya. Yang mana orang ini adalah Qasim Akhmetov, seorang ketua dari grup teroris internasional dengan julukan The Most Vicious Demon. Setelah menutup panggilannya, Min Ji-hong kemudian memperingatkan si Qasim bahwasanya Kim Tae-hyun adalah mangsa buruannya. Tentu dia mengetahui hal ini karena alasan dirinya sepakat untuk bekerja sama dengan Min Ji-hong hanya untuk membalaskan dendam muridnya yang telah dihabisi oleh Kim Tae-hyun. Sementara mereka mengobrol, Yu Ayong yang berada dalam kondisi setengah sadar mencoba mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi walaupun ia mengetahui rencana mereka, tidak ada yang bisa dirinya perbuat. Ia hanya bisa berharap Kim Tae-hyun tidak datang ke sana. Namun sebaliknya, Kim Tae-hyun justru memutuskan untuk datang ke sana seorang diri dan meminta yang lainnya untuk menunggu. Walaupun menunggu menegangkan bagi mereka, tetapi ia meminta mereka untuk menahannya
karena dirinya pasti akan membawa Yu Ayong kembali. Apakah Kim Tae-hyun akan bisa menyelamatkan Yu Ayong? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.